Salam demokrasi. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang pemberian gelar kehormatan salah satu paslon yang berkontestasi pada pemilu 2024. Tapi kita tahu dari rekam jejaknya adalah seorang pelanggar HAM berat, ya, yang terbukti dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira disebut sebagai salah satu otak dibalik penculikan aktivis 98 yang sampai saat ini masih belum ditemukan, ya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan orang-orang tersayang di rumah mereka masing-masing masih menunggu kepulangan mereka ke rumah, entah kapan atau entah akan terjadi atau tidak. Bersama saya hari ini sudah hadir Zainal Muttaqin, biasa dipanggil Mas Jejen, aktivis 98 dari UNS Solo dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Pada tempatnya kita bertanya ngobrol dengan Mas Jejen karena Mas Jejen sampai saat ini masih aktif berkomunikasi dengan keluarga orang hilang, ya, yang dalam hal ini penghilangan secara paksa, dan itu merupakan sebuah tindak pidana, ya, yang tentu saja hukumannya sampai saat ini belum terjadi karena rekomendasi dari DPR untuk pengadilan ad hoc kepada paslon nomor 2 yang diputuskan sebagai pihak yang bersalah sampai saat ini tidak terjadi. Bahkan pada saat dipanggil Komnas HAM pun beberapa kali tidak hadir, bahkan sempat pergi ke luar negeri. Mas Jejen, kita mulai nih, ya, obrolan kita. Mas Jejen, gimana Mas Jejen melihat hasil Pilpres tahun 2024 ini dari sisi aktivis 98? Ya, pertama ini berita yang mengejutkan, ya, baik ya bagi masyarakat Indonesia secara umum, apalagi bagi aktivis 98, terlebih lagi keluarga korban penghilangan paksa. Karena ya sejauh ini yang akan berpotensi memenangkan Pilpres ini adalah Prabowo Subianto, ya, yang hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira diberhentikan dari dinas TNI, ya, karena melakukan tindakan ABRI, ya, pada saat itu. ABRI waktu itu melakukan tindakan insubordinasi, dengan melakukan tindakan penculikan terhadap para aktivis demokrasi. Yang kedua, dari hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM pada tahun 2004 sampai 2005 yang kemudian dirilis tahun 2006 adalah kasus penghilangan orang secara paksa yang hingga saat ini 13 orang masih hilang itu dilakukan oleh tim Mawar Kopassus, yang pada saat kejadian komandannya adalah Prabowo Subianto. Nah, dari penyelidikan pro justisia, kemudian pada tahun 2009 DPR RI mengeluarkan rekomendasi atas kasus penghilangan paksa ini 4. Pertama, pengadilan HAM ad hoc, kedua pencarian 13 orang yang masih hilang, kemudian yang ketiga ganti rugi atau kompensasi pada keluarga korban, dan keempat ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa. Nah, dengan ada rentetan dokumen, ya, yang menyatakan bahwa bisa dipastikan Prabowo Subianto menjadi dalang dari kasus penghilangan orang secara paksa ini, kemudian bisa ikut kontestasi pemilu sampai ke berapa, ya, keempat kalinya, dan kemudian berpotensi menang ini, ya, sungguh-sungguh menyakitkan, membuat luka keluarga korban yang sudah 25 tahun berjuang ini semakin luka, ya, seperti luka kemudian ditaburin garam, dikasih air cuka, ya. Itu sedemikian sedihnya lukanya keluarga kami, ya. Dan bagi teman-teman aktivis 98 yang masih memiliki hati nurani, masih memiliki kewarasan moral, etika, dan cita-cita, tentu ini sangat mengecewakan, ya. Walaupun kita tidak bisa menyampaikan kekecewaan ini kepada para pemilih, ya, tapi secara politik ini sangat mengecewakan hasil ini. Karena apa? Karena cita-cita reformasi itu adalah ingin mengembalikan, ingin membuat negara Indonesia ini negara yang demokratis, yang beradab, ya, yang beradab, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memberikan kesamaan
yang luas kepada publik untuk berpolitik secara adil ya, secara fair, secara jujur dan terbuka. Nah, itu yang kemudian kita melihat proses pemilu 2024 ini memang dari awal sudah banyak indikasi kecurangan ya. Ada perlibatan banyak aparat negara, aparat penegak hukum, aparat desa dan sebagainya, aparat pemerintah yang yang terlihat nyata ya di banyak tempat mendukung salah satu kontestan pilpres, dalam hal ini 02, dan ya kita bisa melihat hasilnya seperti sekarang ya. Kemenangan yang sangat besar tentu menimbulkan kecurigaan siapapun yang memperhatikan proses politik di pemilihan pemilu kali ini gitu. Mas, dari 4 rekomendasi DPR tadi, 4-4-nya sudah jalan atau tidak ada yang dijalankan satupun? Dan apa sebabnya? Tidak ada satupun yang dijalankan. Karena pelakunya memang setelah kembali ke Indonesia langsung membangun partai ya. Dia tahu bahwa belajar mungkin dari banyak tokoh-tokoh kejam di negara lain untuk bisa mempertahankan impunitas, artinya tidak diadili, adalah dengan membangun kekuatan politik. Dan setelah kembali dari Yordania, yang dilakukan pertama kali apa? Membangun partai politik. Kemudian bersekutu dengan orang-orang yang bisa melindunginya ya. Kemudian ya setelah prosesnya dijalani, proses politiknya, kita tahu ternyata 4 rekomendasi DPR itu kemudian diabaikan oleh banyak pemerintahan ya, Pak SBY hingga Jokowi, dan kita tahu itu semua adalah proses politik yang digunakan oleh Prabowo Subianto untuk supaya dia tidak diadili, supaya supaya kasus penghilangan paksa, penculikan itu tidak diproses secara hukum, tidak dibuka seterang-terangnya. Dan itu yang dilakukan hingga kontestasi Pilpres kali ini, narasi yang dibangun, yang hilang dikembalikan, yang dia tidak menculik 13 orang yang masih hilang itu dan sebagainya, dengan mengajak aktivis 98 yang menurut saya sudah tidak punya hati nurani. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya Budiman Sujatmiko bisa menyatakan bahwa Prabowo Subianto waktu itu menjalankan tugas negara. Dia tidak menculik yang 13 orang hilang itu. Padahal 4 dari 13 orang itu adalah anak buah Budiman di Partai Rakyat Demokratik. Ketika Budiman jadi ketuanya ya, ketua Partai Rakyat Demokratik, 4 anggotanya ini yang bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas partai, dia menginstruksikan. Dan kemudian Budiman dengan entengnya menyangkal bahwa dulu tidak salah apa yang dilakukan Prabowo Subianto. Ini saya pikir ini gambaran atau potret dari aktivis 98 yang sudah cacat moral, cacat etika juga seperti itu. Mas, menarik gini Mas, kita tahu bahwa pada hari Selasa lalu ya, kita semua nggak pernah nyangka ada kabar akan ada pemberian gelar kehormatan dan bahkan menaikkan jadi jenderal penuh ya kepada paslon tertentu itu, dan tiba-tiba kemarin hari Rabu tanggal 28 Februari terjadilah itu yang kita semua nggak nyangka sama sekali. Ini gimana Mas, perasaan dari orang tua korban, keluarga korban terhadap tindakan presiden yang justru melakukan impunitas ya kepada orang di balik penculikan aktivis 98 dan bahkan pelanggar HAM berat, karena ini kan tindak pidana Mas. Gimana tuh Mas? Saya nggak bisa merasakannya, sangat sedih sekali pasti. Serangan jantung yang kedua ya bagi keluarga korbannya. Yang pertama apa Mas? Pada tanggal 14 Februari. Jadi ketika sore hari di grup keluarga benar-benar sudah langsung hening, langsung kok bisa jadi begini gitu loh. Speechless ya. Dan kita marah terhadap Presiden Jokowi ya, yang kita dukung 2 kali dengan dan menggunakan isu penculikan ini sebagai modal kampanyenya ya. Bahkan berjanji akan mengembalikan Wiji Tukul dan kawan-kawan yang masih hilang. Dan ternyata justru Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres itu. Dan yang kedua ya kemarin yang kita khawatirkan. Jadi memang tipologi pelaku perang HAM di Indonesia bahkan di Filipina sudah terjadi, ingin mengembalikan
dia atau keluarganya atau kekuatan politiknya untuk kembali mengambil alih kekuasaan supaya apa? Supaya tidak ada proses penyelesaian dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya di pilpres sebelumnya Ikohi selalu mengajak publik, mengajak pemilih jangan pilih pelanggar HAM. Itu yang dan itu udah sangat ini ya, kemarin sangat intens dilakukannya dalam berbagai kegiatan ya. Dan di pemilu ini kali ini memang banyak sekali pemilih muda yang memang tidak mengalami rezim represi Orde Baru ya, sehingga memang gampang dimanipulasi dengan bahwa Prabowo sesungguhnya pahlawan, bahwa dia tidak pernah muncul dan sebagainya, dan itu mengena di generasi baru yang tidak pernah mengalami bagaimana kejamnya Orde Baru terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi seperti itu. Mas, menurut Mas Jejen, kira-kira apa sih motif dari Presiden memberikan impunitas yang sangat mengejutkan ini ya? Ini kan sesuatu yang sebetulnya kita anggap memutar balik ya apa yang sudah diperjuangkan teman-teman aktivis 98 mereformasi dan membangun demokrasi, tiba-tiba hancur kemarin gitu. Itu kan sangat menyakitkan ya gitu loh. Ya, dan kami melihat motivasinya apa Mas kira-kira? Kalau motivasi saya tidak begitu ini ya. Karena kita tahu bahwa Presiden Jokowi sekarang kelihatan dia seorang munafik. Munafik itu apa yang dia ucapkan dan yang dia lakukan tidak sama. Itu ciri-ciri orang munafik ya. Kami keluarga korban tentu bisa bilang Presiden Jokowi munafik. Dari 2014, 2019 dia selalu bilang yang hilang akan dikembalikan, akan menyelesaikan. Faktanya tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah mengembalikan orang-orang yang menjadi bahan kampanye dia untuk maju kontestasi pilpres ya. Bahkan 2019 ditarik masuk kabinet ya. Iya, justru kemudian mengajak si pelanggar HAM ini menjadi Menteri Pertahanan yang sebagai satu elemen kekuasaan yang sangat strategis gitu. Itu yang kami tentu geleng-geleng kepala dan sakit hati sebenarnya dengan Presiden satu ini gitu. Kami pikir bahwa dengan latar belakangnya dari sipil, dari rakyat kebanyakan akan jujur gitu ya, sebagai seorang pemimpin, tidak memiliki beban masa lalu, tidak memiliki dosa sejarah dalam represivitas Orde Baru ya. Tapi ternyata ya tidak jauh beda dari para seperti rezim Orde Baru dan sekarang yang dilakukannya mirip-mirip Presiden Soeharto intimidasi secara psikologis terhadap rakyat dalam kontestasi pemilu ini. Ini yang banyak diungkap di media ya, soal kalau tidak memilih 02 nanti bansos tidak diberikan lagi, atau para kepala desa nanti kalau tidak memenangkan 02 dana tidak ditambah, atau diancam kasus korupsinya misalnya seperti. Ini kan pola-pola Orde Baru ya, mirip dengan Presiden Soeharto dulu. Kepala desa semua atau aparat keamanan harus memenangkan Golkar, nanti kalau rakyat ditakut-takuti. Kalau Golkar tidak menang, tidak ada lagi pembangunan. Kan mirip seperti yang dilakukan Presiden Soeharto. Bahkan ada yang bilang lebih brutal dan lebih kejam dari Orde Baru. Kalau itu relatif ya, karena setiap masa kekejaman itu ada ini ya, tergantung dalam hal pemilu maksudnya. Pendapat yang bertentangan. Ya bisa jadi ini lebih brutal ya. Karena proses kecurangannya sudah dimulai dari beberapa, mungkin 1-2 tahun sebelumnya sudah disiapkan. Dengan skenario supaya anaknya bisa menjadi cawapres, maka harus mengubah undang-undang, misalnya undang-undang pemilu. Itu kan proses yang sangat brutal ya, dengan seakan-akan tidak ada yang dipedulikan lagi dalam proses politik itu. Etikanya dikesampingkan, moral politiknya dikesampingkan, dan ya kalau tindakan politik itu diawali dengan mengesampingkan moral dan etika, hasilnya tentu tidak memiliki nilai sama ya, nilai moralitas juga gitu. Mas, kembali ke tadi soal pemberian gelar kehormatan dan kenaikan pangkat menjadi jenderal penuh itu. Bagaimana respon dari keluarga atau orang tua keluarga korban yang hilang ini ketika mendengar bahwa itu akan diberikan? Iya, sehari sebelum berarti hari Senin kemarin ya. Hari Selasa ya. Kami sudah langsung sebentar lagi langsung Soeharto ya jadi pahlawan. Jadi perjuangan keluarga korban langsung shock ya. Jadi yang kita perjuangan selama ini tuh dianggap dusta. Atau bahkan padahal Presiden Jokowi
Januari ya. 15 Januari 2023 menyatakan bahwa kasus penghilangan paksa diakui dan disesali gitu. Kan ini menjadi bertolak belakang. Yang dia nyatakan bahwa kasus itu harus diakui sebagai pelanggaran berat, kemudian pelakunya diberikan penghormatan dan bahkan penghormatan dengan mengembalikan memberikan jenderal penuh ya, walaupun itu jenderal purnawirawan kehormatan ya, tapi itu kan menempatkan pelaku seakan-akan tidak bersalah gitu. Dan kemudian dibangun narasinya dari orang-orang para pendukungnya bahwa dengan pemberian itu berarti tuduhan kepada Prabowo tidak terbukti. Bagaimana bisa terbukti Presiden Jokowi yang janji akan menyelesaikan sudah ada keputusannya, sudah ada itu, kemudian tidak ada pengadilannya. Ya tentu apapun yang tidak diproses hukum tidak diadili ya tidak bersalah orangnya. Itu kambing juga tahu gitu, kalau bersalah kemudian tidak diadili juga tidak akan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang menjadi korban. Tapi bahwa Presiden Jokowi mengakui para korban itu harus menjadi dasar. Baru setahun lalu. Dan ya kami tentu tidak mengerti apa yang menjadi motivasi Presiden Jokowi dengan kemunafikan yang sangat nyata ya antara ucapan dan tindakan yang tidak sinkron seperti itu. Mas, kira-kira pada saat kemarin yang betul-betul terjadi itu suasana kebatinan di keluarga orang hilang itu gimana, Mas? Ya, kami di grup keluarga ya, Pak Payan Sihaan ya, salah satu 3 dari keluarga korban yang masih hidup orang tuanya ya. Itu benar-benar ini sudah tidak waras. Ini kebijakan yang tidak waras. Jadi sudah menganggap tindakan presiden ini sudah tidak, kalau sebuah kebijakan dianggap tidak waras berarti apa yang memberikan? Kan begitu ya. Jadi ya tidak masuk akal lagi. Ini bisa jadi lebih brutal lagi ke depannya karena pelakunya akan memegang kekuasaan, kemudian tertinggi malah ya. Nah itu kan yang sudah ini baru seperempat abad dari reformasi loh. Belum nanti tahun-tahun ke depan bagaimana pelaku ini yang memiliki sejarah kejam ya di berbagai kasus ya yang banyak disebut-sebut para peneliti ya, bahkan oleh Komnas HAM sendiri. Ini memegang tampuk kekuasaan ya bisa jadi akan kembali lagi karena ada satu teori. Pelaku kejahatan akan mengulangi kejahatan yang sama ketika tidak ada efek jerahnya. Ya kan seperti itu yang kita khawatirkan. Jadi proses demokratisasi kita ingin negara ini mengadopsi banyak instrumen hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaan, itu bisa berbalik lagi ketika negara ini di bawah pelanggaran yang berat ya sebagai penjahat asasi manusia. Dan perlu diketahui bahwa kasus penghilangan paksa itu kejahatan yang terus berlanjut karena apa? Sepanjang korbannya tidak ditemukan diketahui, maka kejahatan itu harus tetap diusut. Tidak ada kedaluarsaan untuk kasus ini. Mas, jadi sebetulnya implikasinya bukan hanya kepada keluarga orang hilang ya, tapi kepada bangsa dan negara Indonesia ya. Kepada bangsa dan negara. Bisa jadi nanti karena tindakan itu tidak dihukumi ya, tidak dihakimi, kemudian ya nanti bisa dilakukan lagi kepada para oposan, kepada rakyat yang protes. Dan kita tahu bahwa protes rakyat itu berpotensi di mana saja, isu agraria, isu pangan mahal, isu air dan sebagainya yang berpotensi rakyat akan meluapkan kekecewaannya dengan melakukan aktivitas protes politik, aktivitas politik seperti 90-an ketika rejim Soeharto banyak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia kan seperti itu. Mas Jejen sebagai Sekjen IKOHI, bagaimana menenangkan ya dalam tanda kutip dan menjelaskan situasi ini kepada keluarga orang hilang yang sangat kecewa gitu? Ya, saya tidak bisa menenangkan, semua kecewa, termasuk saya sendiri kecewa. Jadi seakan-akan apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan kepada banyak orang selama ini dianggap bualan semata. Bahkan ya Presiden Jokowi tentu bagi kami ini sudah ya melepeh ya dalam bahasa Jawa itu sudah
waktu 2014 2019 kami diundang ya, bahkan minta cipika-cipiki ya. Ya, kami akan selesaikan, kami ke istana, kita diundang beberapa kali pertemuan untuk mendukung dan kemudian menyebut-nyebut ya saya kenal Mbak Sipon istri betul akan mengembalikan dengan entengnya, dan sekarang dengan entengnya pula dia membalik. Wiji Tukul teman saya. Wiji Tukul teman saya kenal keluarganya. Yang hilang akan dikembalikan. Ternyata ya ngedebus ya. Orang Soleh bilang ya ngedebus omong doang gitu. Seperti itu. Bagaimana terus menyikapi hal yang sudah terjadi ini, Mas? Ini kan sesuatu yang berat ya, artinya akan ada yang Mas sebut implikasi-implikasi baru dengan pemulihan nama ya, memberikan impunitas dan bahkan mengembalikan ke seolah-olah dianggap memang ini orang tidak bersalah, padahal faktanya dengan putusan DKP juga kita semua udah tahu, walaupun itu sekarang menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan. Ya, dari aspek politik dan hukum, kami tetap berpijak pada sekurang-kurangnya 3 dokumen itu ya. Dokumen DKP ya, Dewan Kehormatan Perwira bahwa Prabowo diberhentikan karena kasus itu, dokumen Komnas HAM, kemudian rekomendasi DPR. Jadi kami tetap tetap berjuang, kita sepakat bahwa ya kita melihat sampai ada keputusan KPU ya, tapi siapapun yang memenangkan pemilu, sebenarnya kami tidak peduli siapa yang memenangkan, bahwa kami memperjuangkan hak korban, hak keluarga kami ya. Hak korban itu hak atas kebenaran, bahwa kasusnya harus dibuka seterang-terangnya, hak atas keadilan supaya pelaku itu diadili ya, dan apalagi ada rekomendasi DPR. Dan ketiga ya pemulihan, mengembalikan harkat dan martabat dan segala kerugian yang dialami oleh keluarga korban. Jadi kami tetap ya sekarang kecewa, sedih dan sebagainya, tapi kami terbiasa membangkitkan diri kami sendiri. Berbagai 25 tahun kami up and down ya, tapi kami selalu berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan para pembela HAM, dengan psikolog dan semua pihak yang selama ini terus membantu perjuangan para keluarga korban. Nah, kira-kira gimana nih Mas kelanjutannya? Artinya kan sekarang orang yang tokoh di balik penculikan itu justru kita masih tunggu tanggal 20 Maret dan nanti masih prosesnya masih ada. Tapi kira-kira seandainya itu terjadi, itu kira-kira gimana Mas? Pasti apakah dia akan memenuhi rekomendasi DPR? Tentu tidak. Belum jadi presiden aja sudah menghambat ya. Tidak mau diadili. Di debat pertama beliau bilang Pak Prabowo bilang ya kalau mau dibuka adili saja. Tapi sejak proses penyelidikan pro justia Komnas HAM, dia dipanggil nggak pernah datang. Ke Komnas HAM aja nggak mau datang ya, ke penyelidik Komnas HAM, apalagi dengan pengadilan. Jadi ya kita semua berhadapan dengan pelaku ya, dan presiden munafik tentunya yang selalu bilang bahwa pelanggaran HAM akan diselesaikan secara tuntas, faktanya tidak gitu, dan ya kami tentu akan berposisi memperjuangkan hak kami ya, yang dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh sistem demokrasi di negara ini, dan dunia internasional juga tahu kasus seberapapun Prabowo menyangkal itu, seluruh dunia sudah tahu. Hasil riset para mahasiswa ya, skripsi, kemudian disertasi dan sebagainya, atau penelitian sosial, selalu tidak pernah menyaksikan bahwa peristiwa itu terjadi dan pelakunya ada korbannya, ada pelakunya, dan apa saja yang sudah terjadi dalam proses penyelidikan pro justisia Komnas HAM. Jadi itu bukan bualan atau bukan upaya untuk mendiskreditkan Prabowo oleh lawan politiknya ya ketika itu. Karena itu kajian akademik ya. Kajian akademik, secara akademik bisa dipertanggungjawabkan, secara hukum sudah dijalani lah. Karena Komnas HAM itu proses hukum tingkat pertama lah ya, penyelidikan untuk ditindaklanjuti di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung. Nah, sejauh ini kan sudah bolak-balik dokumen Komnas HAM itu, dan Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti. Sudah seringkali kita beraudiensi dengan pihak Kejaksaan. Ini proses ini lebih ke politik. Jadi perlu dukungan politik. Nah, kenapa kemudian nyambung kan? Oh, ternyata kenapa dukungan politik minim, karena
orang-orang yang penguasa di Orde Baru yang masih berkuasa sekarang, kemudian Prabowo dengan membangun partai politik itu ya untuk menghambat itu. Jadi impunitas di Indonesia itu kan infrastrukturnya sudah dibuat, presiden melindungi, kemudian legislatifnya juga menghambat proses itu, karena semua penyelesaian pelanggaran berat itu harus atas rekomendasi DPR. Jadi masa depannya makin gelap ini, Mas ya. Kita bisa kembali ke zaman Orde Baru lagi, dan tentu anak-anak muda ya yang tidak mengalami itu, yang lahir pasca reformasi setelah tahun 98 bisa melihat kembali bagaimana banyak sekali di YouTube, banyak sekali para sejarawan yang menyampaikan bagaimana kejamnya Orde Baru. Dulu saya dari kecil mengalami kekerasan. Bapak saya kebetulan di Kudus itu pernah jadi ketua P3 tingkat kampung. Di pemilu 77 82. Oh, itu yang keras tuh ya. 2 hari sebelum pemilihan itu para ketua partai non Golkar itu ya, P3 dan PDIP itu dikandangin di Koramil. Jadi waktu pemilihan tidak bisa. Jadi intimidasi sampai tanpa proses hukum malah itu. Sebetulnya 2004 terjadi tapi tidak di dalam penjara ya. 2004 tidak terjadi psikologis ya. Intimidasi psikologis itu yang ini sejarah mungkin berulang. Namun ini dengan kombinasi yang berbeda, seakan-akan tidak ada kekerasan fisik, tapi efek psikologisnya, efek ketakutan yang dibangun, ketakutan dan mencekoki generasi muda bahwa Prabowo ini seorang pahlawan, orang tidak bersalah, itu terus didukung oleh timnya ya di media sosial. Ini yang terjadi ya mirip-mirip akan kembali seperti Orde Baru lah. Jadi perlu kita waspadai, Mas. Jadi kedepannya gimana, Mas? Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman aktivis 98 termasuk oleh IKOHI gitu ya, melihat bahwa ternyata masa depan akan gelap ya, terutama dalam kebebasan berdemokrasi ya, karena ini kan sebetulnya presiden saat ini menghancurkan bangunan demokrasi yang diupayakan oleh teman-teman aktivis 98. Padahal presiden yang sekarang ini kan nggak pernah ikut gerakan reformasi, bahkan justru jadi presiden karena gerakan reformasi, didukung oleh aktivis 98 yang mendukung reformasi. Ini bisa dibilang ditipu atau berkhianat, atau dua-duanya? Ya bisa dua-duanya ya, tapi bisa jadi mungkin Presiden Jokowi tidak merasa mengkhianati siapapun karena dia tidak pernah merasa memperjuangkan ini. Dia mengambil keuntungan dari gerakan mahasiswa 98 ya, dari martir 98 ya. Itu yang dia merasa sudah memberikan pengakuan, tapi itu kan pidato yang dibikin oleh timnya Pak Mahfud MD sebenarnya. Jadi kalau Pak Mahfud MD tidak berani membuat tim PPHM itu ya, penyelesaian judicial, Presiden tidak akan terjadi. Itu kan pidato yang disusun oleh tim Kemenkopolhukam ketika Pak Mahfud MD itu. Jadi sebenarnya yang berani untuk membereskan setahap demi setahap itu sebenarnya Pak Mahfud MD. Dan kita yakin bahwa nanti di pemerintahan Prabowo Subianto ya, setelah diputuskan tentu tidak akan memasang orang setangguh atau seberani Pak Mahfud MD ya, sededikasi itu untuk proses hukum gitu. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir ya. Gimana kira-kira nih masa depan Indonesia kalau paslon nomor 2 betul-betul memenangkan pemilu 1 putaran? Ya, masa depannya seperti yang banyak didiskusikan oleh grup-grup para aktivis, masyarakat sipil, NGO, keluarga korban. Ya kita mungkin akan menghadapi situasi seperti di rejim Orde Baru, dan ya blessing in disguise-nya ya, hikmahnya bahwa dengan kemunafikan Presiden Jokowi sekarang, kita tahu bahwa kita yang masih memiliki hati nurani, kewarasan politik, dan masih memiliki cita-cita Indonesia ini menjadi negara demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi, menghormati, dan melaksanakan hak asasi manusia, tentu memiliki semangat yang lebih
untuk berkonsolidasi lagi, untuk menjaga apa yang sudah diperjuangkan oleh para korban ya, penghilangan paksa dan para aktivis yang sudah meninggal, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 dan lain-lain, itu tidak akan sia-sia. Dan kami di IKOHI akan bersama-sama dengan para teman-teman aktivis 98 yang kembali yang memiliki semangat gairah lagi untuk menjaga negara ini dari kesewenang-wenangan, dari otoritarisme pelaku pelanggar HAM. Nanti kita akan jaga. Ini negara yang kita cintai, perlu kita selamatkan, dan ya perlu terus kita perjuangkan. Jadi walaupun Prabowo Subianto nanti dilantik menjadi presiden, kami tidak akan pernah mundur, karena perjuangan demokrasi, hak asasi manusia ini cita-cita umat manusia, umat manusia sedunia. Kita saat ini di negara Indonesia, kita memperjuangkan Indonesia supaya memiliki sistem dan martabat ya sebagai negara bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, jadi artinya teman-teman aktivis 98 dan IKOHI akan tetap melawan ya, betul. Untuk mendapatkan cita-cita demokrasi yang udah kita perjuangkan. Ya mudah-mudahan walaupun usia kita udah tambah 25 tahun, kita tetap semangat ya untuk melawan kezaliman ini dan kemunafikan ini. Terima kasih Mas Jejen. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan yang mungkin bisa menjadi pencerahan buat kita semua, dan kita tahu bahwa demokrasi itu ternyata sangat mahal ya, sangat mahal karena korbannya udah banyak ya, korban luka, korban meninggal, bahkan 13 teman kita sampai saat ini belum ditemukan, dan sementara tokoh di balik penculikan itu saat ini kembali lagi dan kemungkinan akan menjadi pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan masih ada hal-hal yang bisa terjadi sampai tanggal 20 Maret ini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa terjadi dalam hari-hari ini. Ya, dan kami percaya Tuhan juga tidak akan membiarkan orang yang sewenang-wenang itu merusak negeri ini. Gitu. Ya sejauh ini Tuhan menjaga Indonesia dari Prabowo Subianto ya. 3 kali ikut pemilu sebelumnya menggagalkan, dan sekarang ya saya masih percaya Tuhan akan menjaga negeri ini. Pasti ada rencana Tuhan ya? Pasti ada rencana Tuhan. Makasih Mas Jejen, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Salam demokrasi, salam demokrasi.